Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar matematika ya. Hari ini kita akan membahas bab 6, yaitu pecahan ya. Pecahan. Oke. Untuk mengenal pecahan atau untuk memahami pecahan, apa itu pecahan, kita lihat, saya gambar ya. Saya gambar ini gelas ya. Gelas ini saya jatuhkan. Ketika saya jatuhkan, maka gelas tersebut akan pecah ya. Pecah menjadi beberapa bahagian. Ketika pecah, yang tadinya dikatakan gelas, kemudian dia jatuh dan pecah, maka dia tidak dinamakan lagi gelas, tetapi dinamakan pecahan gelas ya. Jadi pecahan itu adalah bagian-bagian dari keseluruhan ya. Seperti ini ya. Yang tadinya gelas utuh, kemudian dia pecah menjadi pecahan gelas, bahagian-bahagian dari gelas yang utuh ya. Itu adalah pecahan. Oke. Sekarang misalnya kalau saya menggambar sebuah lingkaran seperti ini ya. Menggambar sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran ini saya bagi menjadi dua bagian yang sama ya. Menjadi dua bagian yang sama. Kemudian daerah saya arsir satu bagian ya, daerah. Jadi saya arsir satu bahagian ya. Saya arsir satu bahagian. Kemudian yang bagian yang lain saya kosongkan ya. Saya kosongkan. Maka daerah yang diarsir ya merupakan satu bagian dari dua bagian yang sama. Satu bagian dari dua bagian yang sama, atau bisa dikatakan satu dari dua ya. Satu dari dua. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, ya, yang ditulis di bawah garis ini, bilangan yang ditulis di bawah garis jumlah pecahannya, jumlah bagiannya. Berapa bagian di sini? Karena saya bagi menjadi dua bagian, maka bagiannya adalah dua bagian yang sama. 1, 2 ya. Ini 1, 2. Jadi dua bagian yang sama. Jadi saya tulis 2. Kemudian saya bilang yang ditulis di atas garis itu adalah jumlah bagian yang diarsir. Berapa bagian yang diarsir? Satu bagian. Saya tulis di sini 1 ya. Maka gambar lingkaran yang saya arsir cuma satu bagian, maka pecahannya dikatakan 1/2. 1 ini adalah pembilang, 2 ini adalah penyebut ya. 2 ini adalah penyebut. Jadi 1 ini disebut pembilang, 2 ini disebut penyebut. Misalnya lagi saya gambar kotak ya. Saya gambar kotak. Ini kotak saya bagi menjadi 9 bagian ya. 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya arsir
Saya arsir 3 bagian ya. Saya arsir 3 bagian. Saya arsir 4 bagian. Nah, maka pecahan yang ditulis, ingat penyebutnya ya. Kalau penyebut jumlah kotak semua ya. Jumlah kotak yang ada di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ditulis penyebutnya 6. Kemudian pembilangnya ditulis berapa jumlah kotak yang diarsir. 1, 2, 3, 4. 4. Maka pecahan gambar ini adalah 4/6 ya. Misalnya lagi ya, saya lanjutkan tadi lingkaran. Misalnya lagi lingkarannya saya bagi 3 ya. Saya bagi 3 yang sama besar ya. Yang sama besar. Kemudian saya arsir 2 bagian ya. Maka pecahannya berapa? Penyebutnya ditulis jumlah bagian ya. 1, 2, 3. 3 bagian. Kemudian bilangnya, kalau penyebutnya kita tulis 3 karena 3 bagian yang dibagi. Kemudian pembilangnya ditulis berapa? Berapa jumlah bagian yang diarsir ya? 1, 2. 2. Maka ditulis 2/3 ya. 2/3. Kemudian misalnya lagi saya bagi 4 ya. Saya besar, saya bagi 4 ya. Kemudian saya arsir 3. Maka pecahannya 1, 2, 3, 4. Penyebutnya adalah 4. Pembilangnya 1, 2, 3 karena 3 yang diarsir ya. Dan seterusnya. Jadi intinya penyebutnya itu jumlah bagian yang dibagi ya. Kemudian pembilangnya itu adalah misalnya pada sebuah gambar seperti ini jumlah yang diarsir ya. Oke, untuk mempermudah lagi memahami pecahan, misalnya kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan. Ya, misalnya kita buat garis bilangan. Ya. Kita buat 2 titik dulu ya. Titik 0. Ini titik 1. Ya. Titik 1. Kemudian kita buat misalnya berapa titik ya. Nah, di tengah-tengah antara 0 dengan 1 kita buat lagi ya. Antara 0 dengan 1. Nah, berarti kalau di tengah-tengah itu antara 0 dengan 1 berarti setengah ya. Atau 1/2. Nah, misalnya lagi dari 0 dengan setengah, kita buat lagi titik tengah-tengahnya. Dari setengah ke 1 kita buat lagi titik. Nah, cara menulis berapa pecahan di sini atau di sini, nah, kita lihat apa namanya? Kita gambar ulang ya. Kalau misalnya seperti ini kan kita gambar ulang lagi. Oke, kita gambar ulang lagi ya. Kita gambar ulang lagi. 0. Ini 1 ya.
kita bagi menjadi 4 titik di atas ya. 2, 3, 4. Kita bagi menjadi 4 buah titik karena kita 1, 2, 3, 4. Karena kita bagi menjadi 4 titik, maka penyebutnya ditulis semuanya 4 ya. Jadi penyebut ditulis berapa jumlah titiknya itu kita tulis ya penyebutnya. Karena di sini ada 4, kita tulis. Anggap di sini ya, kita tulis 1 dulu di sini. Kita tulis juga di sini 4 ya. 4. Kemudian kita hitung misalnya ya dari 0. 1 berarti 1/4. 2 berarti 2/4 ya. 3 berarti 3/4. 4 berarti 4/4. 4/4 itu sama dengan 1 atau ditulis 1 ya, dari 0 ke 1. Sama juga misalnya kita gambar garis bilangan. Jadi kita urut saja ya, sesuai dengan garis bilangannya. Jadi misalnya di sini 0, kita buat berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya atau 9 titik. Karena dia 9 titik, maka penyebutnya ditulis 9 ya. 9, 9, 9, 9, 9, 9, ini juga 9, ini juga 9. Pembilangnya ditulis. Kita hitung saja dari 0 ya, mulai dari 0. Saya sini ya, 1 berarti 1/9, 1/9. Kemudian 2, 2/9. 3, 3/9. 4, 4/9. 5, 5/9. 6, 6/9. 7, 7/9. 8, 8/9. Dan terakhir 9, 9/9 atau 1 ya. Jadi 0 sampai 1 kalau kita bagi menjadi 9 titik, maka penyebut 9. Kalau kita bagi menjadi 5 titik, berarti penyebutnya 5 dan seterusnya. Jadi penyebutnya itu ditulis berapa jumlah titik yang kita bagi ya. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.